Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Pada malam hari ini, kita bersama-sama akan membahas, saya mengajak kita semua ya, untuk berpikir bersama. Semacam suatu akrobat intelektual. Filsafat Protestan dan pintu menuju sekularisme dan ateisme. Oke, pertanyaan pertama yang muncul adalah apakah memang ada sistem yang dinamakan filsafat Protestan? Apakah ada sistem, misalnya ada filsafat eksistensialisme, filsafat idealisme, filsafat apalah, dan apakah ada filsafat Thomisme, ada filsafat fenomenologis, filsafat kontinenter? Apakah ada sistem tertentu yang bisa disebut filsafat Protestan? Apakah ada? Apakah ada filsafat Protestan? Jadi begini, untuk menjawab pertanyaan ini, filsafat itu philos artinya pencinta, sophos artinya kebijaksanaan, filosofia artinya pencinta kebijaksanaan. Jadi filsafat ini sebenarnya adalah upaya rasional untuk memahami realitas, kenyataan, kebenaran, dan keberadaan manusia, eksistensinya. Berasal dari mana, mau buat apa, dan mau kemana. Eksistensi manusia. Itu filsafat ya. Abstrak sekali bukan? Di sepanjang sejarah, berbagai tradisi filosofis ini berkembang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan keagamaan tertentu. Jadi yang terkenal itu misalnya filsafat Yunani, filsafat Timur berupa filsafat India, filsafat Cina, filsafat Rusia, kemudian ya filsafat Latin Amerika, etc. Jadi salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah ada suatu sistem filsafat yang dapat disebut sebagai filsafat Protestan? Ya, filsafat Protestan. Karena apa? Kita tahu bahwa Protestan ini punya sistem pemikiran tersendiri dengan sola-solaannya, bukan? 5 sola itu. Apakah bisa disebut sebagai filsafat Protestan? Pancasola itu, ya. Karena itu kan suatu sistem pemikiran kan. Jadi Dekingadas mereka, MBM mereka, Almofu mereka itu, apakah mereka itu pendukung atau perangkul atau pengapalah filsafat Protestan, ya. Jadi filsafat Protestan kita definisikan sebagai sebuah sistem yang bersumber atau berkembang secara khas dari tradisi Protestan. Protes-protes itu begitu. Jadi filsafat jadi sebuah sistem yang bersumber atau berkembang secara khas dari tradisi Protestan, ya. Jadi mari pertama yang kita lihat Protestantisme itu sendiri, revolusi Protestan dan Protestantisme pada Protestantisme ini sebenarnya apa sih? Pokoknya yang Protestan lah. Protestantisme dan hubungannya dengan filsafat, ya. Nah, Protestantisme ini kita tahu muncul sebagai gerakan reformasi Kristen pada abad ke-16 dengan tokoh utama seperti Martinus Luther, Johannes Calvin, dan Ulrich Zwingli. Ya, gerakan ini menekankan otoritas Alkitab, keselamatan oleh iman, itu sola fide, dan penolakan terhadap otoritas Gereja Katolik yang dipandang korup. Ya, penolakan terhadap otoritas Gereja Katolik. Secara filosofis, saudara-saudariku, Protestantisme tidak serta-merta melahirkan sistem filsafat tersendiri. Ya, tidak serta-merta. Ya. Tetapi memberikan pengaruh besar pada perkembangan pemikiran Barat. Ya, mempengaruhi. Ya, kemudian muncul seperti Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, René Descartes. Ya. Fokus pada Alkitab sebagai satu-satunya otoritas kebenaran atau sola scriptura itu mempengaruhi epistemologi, teori pengetahuan. Sementara jadi fokusnya pada sola scriptura itu mempengaruhi bagaimana orang memperoleh pengetahuan, epistemologi. Sementara konsep keselamatan oleh iman, sola fide ini mempengaruhi antropologi, konsep tentang manusia, dan etika, bagaimana seharusnya manusia bertindak. Jadi sola fide-nya, gagasan sola fide, mempengaruhi konsep tentang manusia, pandangan tentang manusia, dan mempengaruhi juga bagaimana seharusnya manusia bertindak. Nah, dalam hal ini, saudara-saudaraku,
Protestantisme itu lebih berperan sebagai latar belakang, penari latar belakang atau semacam kerangka berpikir. Dia punya batasan-batasan berpikir daripada sebagai sistem filsafat yang mandiri. Jadi dia bukan suatu sistem filsafat yang sistematis, ya. Tapi dia hanya sebatas semacam latar belakang. Protestantisme sebagai latar belakang, sebagai kerangka berpikirnya. Jadi begitu keluar dari kerangka ini, oh ini bukan Protestan lagi. Begitu sudah mulai menyembah patung, oh itu bukan Protestan, itu pasti Katolik, GKR itu. Itu bukan Protestan lagi. Jadi Johannes Calvin dalam Institutes of the Christian Religion itu menulis seperti ini. The word of God is the foundation of all true knowledge, and apart from it, human reasoning is corrupt and unreliable. Ya. Calvin Institute buku 1.6.2. Jadi firman Allah adalah dasar dari segala pengetahuan yang benar, dan terlepas darinya akal budi manusia rusak dan tidak dapat dipercaya. So sad ya. Pantas mereka tidak pakai otak ya. Soal-soal baca Alkitab so pakai otak. Ini menunjukkan bagaimana epistemologi atau cara mencapai pengetahuan, teori pengetahuan dalam pemikiran reformasi itu lebih menekankan wahyu ketimbang akal budi. Ya. Oke. Meskipun kita tahu Calvinis akhirnya mau tidak mau kembali merangkul logika. Kalau tidak selesai, begitu. Jadi epistemologinya memang lebih menekankan wahyu. Maka sedikit-sedikit mana ayatnya. Oke. Yang kedua, itu yang pertama tentang Protestantisme dan hubungannya dengan filsafat sendiri. Jadi sola scriptura mempengaruhi epistemologi, sola fide-nya mempengaruhi antropologi dan etika. So, poin yang berikutnya adalah ternyata absen ketiadaannya sistem dalam filsafat Protestan. Tidak ada satu sistem yang mengikat dalam filsafat Protestan. Jadi kalau yang dimaksud dengan filsafat Protestan adalah suatu sistem filosofis yang koheren dan terstruktur, misalnya seperti Thomisme dalam Katolisisme atau filsafat Islam dalam tradisi keislaman, maka tidak ada filsafat Protestan dalam pengertian ini. Pokoknya masing-masing urus sendiri, usapo gitu. Soalnya ada otoritas. Tidak ada doktrin filosofis yang secara eksplisit dan universal dikembangkan oleh semua pemikir Protestan. Ya. Nah, Protestantisme terutama dalam tradisi reformasi dan evangelikal itu cenderung skeptis terhadap spekulasi filosofis dan lebih menekankan studi teologi biblis. Jadi spekulasi akademis itu mereka skeptis, ragu-ragu. Jadi mereka lebih ke studi teologis biblis. Ya. Jadi konsep sola scriptura yang mereka anut, yang adalah inovasi mereka itu, menolak pendekatan filosofis yang dianggap menempatkan akal di atas wahyu ilahi. Jadi kecurigaan yang berlebihan terhadap akal budi. Padahal, menurut saya, komentar saya, akal budi ini kan anugerah yang membedakan manusia dari binatang, makhluk hidup lainnya. Itu akal budi. Tapi kok Protestan mau buang akal budi dan hanya mau terima Tuhan saja? Oke, let me know in your comments. Akibatnya, filsafat dalam ranah Protestan seringkali berkembang secara terfragmentasi dalam pelbagai aliran dan pemikiran individual tanpa menjadi sistem yang terstruktur. Kita lihat nanti akan konsekuensinya nanti seperti apa. Ya. Nah, Alvin Plantinga, pernah dengar ini nama kan? Alvin Plantinga, seorang filsuf Kristen Protestan, dalam bukunya Warranted Christian Beliefs, menulis seperti ini. Classical foundationalism, which demands that all rational beliefs be self-evident or derived from self-evident truths, is itself neither self-evident nor derivable from self-evident truths. Warranted Christian Beliefs ya. Siapa ini? Alvin Plantinga ini
dikenal sebagai seorang filsuf agama, filsafat agama. Jadi dia mengatakan bahwa fundamentalisme klasik yang menuntut agar semua keyakinan rasional terbukti dengan sendirinya atau berasal dari kebenaran yang terbukti dengan sendirinya, itu sendiri tidak terbukti dengan sendirinya, atau dapat diturunkan dari kebenaran yang terbukti dengan sendirinya. Jadi maksudnya tidak ada evidensi, self-evident. Ya. Ini dari Plantinga, Warranted Christian Beliefs, halaman 93. Jadi pernyataan ini sebenarnya menunjukkan bagaimana pemikiran Protestan menantang konsep rasionalisme klasik dalam epistemologi. Rasionalisme itu maksudnya yang mengandalkan rasio. Dalam hal ini sebenarnya Aquinas sebenarnya seorang rasionalisme. Ya. Jadi pemikiran Protestan seperti ini menantang rasionalisme. Nah, tidak ada, kita temukan bahwa ternyata tidak ada sistem yang terkait, terstruktur. Ya. Tetapi ada filsuf-filsuf Protestan. Ya. Ada, ternyata bahwa dalam sejarah ada filsuf-filsuf Protestan. Mereka yang mengembangkan pemikiran-pemikiran khas Protestantisme. Nah, berikut kita akan lihat siapakah mereka dan bagaimana pemikiran mereka. Orang-orang seperti ini. Meskipun memang tidak ada sistem filsafat Protestan yang tunggal, there is no one Protestant philosophy, beberapa filsuf yang berakar dalam tradisi Protestan itu memberikan kontribusi besar bagi dunia filsafat. Ya, ada yang terkenal kan, tadi sudah sempat disinggung di sini. Immanuel Kant. Dia filsuf yang punya latar belakang pietisme Protestan. Pietis, dari kata pius, artinya saleh, ya, orang Protestan yang soleh, anak soleh begitu. Dalam latar belakang pietisme Protestan, dia mengembangkan epistemologi kritis yang memisahkan ranah iman dan akal budi. Jadi dia kasih pisah, iman lain tempat, akal budi lain tempat. Nah, dalam bukunya Critic of Pure Reason, ya, Kritik der reinen Vernunft. Kritik der reinen Vernunft. Immanuel Kant ini menyatakan bahwa I had to deny knowledge in order to make room for faith. Jadi saya harus mengabaikan pengetahuan supaya membuat ruangan bagi iman. Jadi sebenarnya dia harus singkirkan pengetahuan supaya ada iman. Jadi atau iman atau akal budi menurut dia, atau iman atau pengetahuan. Itu dalam Critic of Pure Reason, pengantarnya halaman XXX. Kemudian filsuf yang terkenal berikutnya itu Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard ini kayak Denmark ya. Filsuf eksistensialis yang menekankan iman subjektif dan lompatan iman sebagai inti pengalaman religius. Søren Kierkegaard ini menulis seperti ini. Faith begins precisely where thinking leaves off. Artinya iman mulai persis di mana pemikiran berhenti. Iman dimulai di mana persis saat pemikiran berhenti. Dia semacam mengatakan ada satu lompatan iman. Jadi pikir berhenti, mulai iman. Jadi pemikiran dan iman kayaknya tidak sejalan ya. Satu berhenti, terus satu bisa ada. Satu tutup, satu buka. Ini. Ya. Dan ini catatnya dalam Concluding Unscientific Postscript halaman 204. Kemudian ada yang ini sedikit kurang terkenal, saya juga tidak terlalu kenal ini orang. Herman Dooyeweerd, kayaknya dia orang Belanda. Dia mengembangkan filsafat reformasi yang berusaha membangun sistem pemikiran Kristen berdasarkan prinsip-prinsip Alkitabiah. Ya. Nah, dalam bukunya A New Critic of Theoretical Thought, dia menyatakan seperti ini. There is no neutrality in philosophy. Tidak ada yang netral dalam filsafat. All thought is guided by presuppositions. Segala pemikiran dibimbing oleh presuposisi, suposisi sebelumnya, semacam asumsi lah, presuposisi. A New Critic of Theoretical Thought, volume 1, pagina 3. Kemudian ada filsuf lain masih dari Belanda, Cornelius van Til, ya. Dia mengembangkan apologetika presuposisional
yang menekankan ketidakmungkinan netralitas dalam pemikiran filosofis. Jadi maksudnya kita tidak bisa netral, kosong sama sekali. Dia harus ada sesuatu yang sudah masuk. Ya, dan biasanya mereka mengatakan itu dari wahyu. Wahyu harus masuk baru kita bisa pikir. Tidak bisa sama sekali netral. Ada presuposisi, suposisi sebelum. Ya. Van Til menulis seperti, to argue against God's existence, one must first assume a rational universe, which is only possible if God exists. Dan dia punya argumen seperti ini. Untuk berargumen melawan keberadaan Tuhan, seseorang pertama-tama harus mengasumsikan keberadaannya yang hanya seseorang harus mengasumsikan univers yang rasional, sebuah alam yang rasional, yang masuk akal, yang kemudian yang hanya mungkin kalau Tuhan ada. Jadi dia sebenarnya mau mengatakan bahwa menolak Tuhan itu sebenarnya tidak mungkin. Karena untuk menolak Tuhan, kita harus mengandaikan adanya alam yang rasional, yang itu hanya mungkin karena Tuhan ada. Jadi artinya tidak mungkin berargumen melawan Tuhan. Ini dalam bukunya The Defense of Faith, halaman 100. Jadi, orang-orang yang saya sebutkan ini, saudara-saudari, meskipun disebut sebagai filsuf Protestan, tetapi mereka tidak membentuk satu kesatuan sistem filsafat Protestan. Tetapi pemikiran mereka menunjukkan bagaimana unsur-unsur teologi Protestan berinteraksi dengan filsafat. Nice. Kemudian, bagaimana dengan Katolicisme dalam hubungan dengan Katolik? Ada filsafat dalam tradisi Katolik versus filsafat Protestan. Jadi dalam Katolicisme, kita sistem pemikiran Katolik, terdapat kesinambungan tradisi filsafat yang jelas. Sebenarnya ada kesinambungan yang jelas. Kalau kalian yang sedikit belajar filsafat, terutama yang frater-frater ini, calon-calon peraja di frater, filsafatnya Katolik itu adalah filsafat skolastik yang dipelopori oleh Thomas Aquinas. Ya. Dan tradisi ini berusaha mensintetiskan iman dan akal budi dalam satu sistem yang rasional. Jadi iman dan akal budi itu kerjasama. Menurut bahasa Santo Yohanes Paulus II, iman dan akal budi itu seperti dua sayap yang digunakan untuk terbang menuju kebenaran. Ya. Nah, sebaliknya, jadi kalau kita menganalogikan iman dan akal budi itu seperti dua sayap untuk terbang menuju kebenaran, sebaliknya, Protestantisme lebih beragam dalam pendekatan filosofisnya. Reformasi menciptakan konteks intelektual yang lebih terfragmentasi, lebih terpecah-pecah, di mana para pemikir Protestan bebas mengembangkan pandangan masing-masing tanpa adanya otoritas pusat yang menentukan satu sistem tertentu. Jadi kita perlu paham ya, cita-cita Protestan, reformasi Protestan itu sebenarnya adalah penolakan terhadap otoritas dan perjuangan kesetaraan. Dua hal ini saja sebenarnya. Yang lain-lain itu soal apaan, itu entah bahas ya, konsekuensinya untuk teologinya saja. Tapi semangat mendasarnya adalah menolak otoritas dan memperjuangkan kesetaraan. Nah, Paus Leo ke-13 dalam ensiklik Aeterni Patris menegaskan pentingnya sintesis iman dan akal budi. Jadi ini ditekankan dalam ensiklik Paus Leo ke-13 ya, tahun 1879. Ensiklik itu menegaskan seperti ini. Reason and faith, far from contradicting each other, are mutually supportive, leading to a fuller understanding of truth. Akal budi dan iman jauh dari saling berkontradiksi, itu saling suportif, saling mendukung, membimbing kepada pemahaman akan pengetahuan, pemahaman yang utuh akan pengetahuan. So, saya ulangi, akal budi dan iman jauh dari saling berkontradiksi, keduanya saling mendukung untuk membimbing menuju pemahaman yang utuh tentang kebenaran.
penting ya, Aeterni Patris tahun 1879. Nah, hal ini menunjukkan perbedaan mendasar antara Katolik dan Protestan dalam pendekatan terhadap filsafat. Ya. Salah satunya dipengaruhi oleh Martin Luther yang menolak akal budi. Ya. Dia mengatakan bahwa akal budi bisa salah, ya, jadi harus dipercaya pada iman. Karena akal budi bisa akan menjadikan orang intelektualisme doang, tidak sampai pada iman. Sebagai kesimpulan tentang filsafat Protestan, secara teknis memang tidak ada filsafat Protestan. Ya, dalam arti suatu sistem filsafat yang terstruktur dan diterima secara universal dalam Protestantisme, lingkungan Protestantisme yang terfragmentaris itu. Yang ada adalah berbagai pemikir Protestan yang memberikan kontribusi dalam filsafat dengan berbagai perspektif yang berakar pada teologi dan tradisi Protestan. Dan mereka memberikan kontribusi pemikiran yang berakar pada tradisi dan teologi Protestan. Jadi Protestantisme ini lebih cenderung mempengaruhi filsafat melalui etos pola hidup, metode, dan pendekatan terhadap wahyu serta akal budi. Jadi bagaimana cara mereka mendekati wahyu, cara mereka mendekati akal budi, yaitu itulah yang memberikan pengaruhnya di situ. Bukan melalui sistem filsafat yang jelas dan terintegrasi seperti dalam tradisi Katolik. Katolik pun jelas. Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas. Ya. Jadi karena itu saudara-saudaraku memang lebih tepat untuk berbicara tentang filsuf Protestan atau pengaruh Protestan dalam filsafat daripada filsafat Protestan sebagai sebuah sistem yang kohesif. Artinya memang pada dasarnya tidak ada filsafat Protestan. Tetapi setelah uraian panjang ini, kita bisa menyebutnya dengan maksud bahwa yang kita maksud itu adalah filsuf-filsuf Protestan atau pengaruh Protestan dalam filsafat. Nah, dengan pengertian seperti ini, filsafat Protestan seperti ini, pertanyaan selanjutnya, apakah filsafat Protestan yang tadi kita uraikan ini membuka pintu bagi ateisme dan sekularisme? Karena memisahkan kan iman dan akal budi. Jadi semacam pertanyaan hipotetis. Apakah filsafat Protestan yang tidak punya sistem yang tegas dan memisahkan iman dan akal budi ini membuka pintu bagi ateisme dan sekularisme? Jawaban singkatnya iya. Jawaban singkatnya iya. Secara tidak langsung ya memang. Jadi filsafat Protestan itu memang membuka pintu bagi ateisme dan sekularisme, meskipun tidak langsung. Kita nanti tidak elaborasi. Karena apa? Sistem pemikiran Protestan, khususnya penolakan terhadap otoritas gereja dan paling penting itu metafisika tradisional Aristotelian, menciptakan kondisi intelektual yang memungkinkan berkembangnya ateisme dan sekularisme modern. Memang ini bukan tujuan awalnya, iya, bukan tujuan awal dari sistem pemikiran Protestan, tapi konsekuensinya ya itu, konsekuensi yang tak terhindarkan. Jadi ada seseorang yang mengatakan Protestan seperti kuda Troya, mau ini tapi akhirnya hancur sendiri, bercita-cita untuk ini tapi akhirnya hancur sendiri. Macam mau tolak gereja tapi akhirnya bingung sendiri mau apa, karena tolak otoritas akhirnya bingung sendiri mau otoritas kemana, kewalahan sendiri bukan ya. Jadi itu memang bukan tujuan awalnya, tapi mau tidak mau konsekuensi logisnya. Nah, mari kita elaborasi secara, coba lihat kenapa. Nah, yang pertama itu bagaimana filsafat Protestan ini membuka jalan untuk sekuler, tidak peduli lagi dengan agama. Bagaimana? How? Yang pertama itu ada pemutusan hubungan antara iman dan akal budi. Ya, putus hubungan. Kita lihat contoh-contohnya dari Luther dan sola fide. Luther ini menolak sintesis Aquinas berupa fides et ratio. Luther menolak yang menggabungkan iman dan filsafat. Jadi fides et ratio dari sintesis Aquinas ini ditolak oleh Luther. Ya, akibatnya akal budi filsafat itu dilepaskan dari kendali teologi, terlepas dari kendali teologi. Ya.
Kita lihat dulu, ada pemisahan. Pemisahan dengan sengaja, secara sengaja. Luther dengan sola fide-nya itu menolak fides et ratio. Jadi, akal budi lepas kendali dari teologi. Oke, itu statusnya dulu. Kemudian ada Descartes dengan rasionalisme. Luther dengan sola fide-nya kasih cerai. Kemudian datang Descartes dengan rasionalismenya juga. Protestan memang tidak menyediakan sistem metafisika baru, tapi filsuf seperti René Descartes membangun epistemologi tanpa dasar teologis. Jadi, sekedar cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Je pense, donc je suis. Descartes kan orang Prancis. Jadi segaya-gaya Prancis sedikit. Benar atau salah tadi? Yo, Descartes. Jadi dengan demikian ada posisi. Ya, Luther menceraikan filsafat dan akal budi. Descartes membangun metafisika tanpa dasar teologis, tanpa dasar ada yang ultim. Itu pertama, pemutusan hubungan antara iman dan akal budi yang dijelaskan oleh Luther dan sola fide-nya, dan Descartes dengan rasionalismenya. Poin yang berikutnya adalah penolakan terhadap otoritas gereja yang kemudian melahirkan otonomi individu. Jadi ditolak otoritas gereja seperti yang dicita-citakan oleh reformasi, yang kemudian melahirkan otonomi individu. Jadi Luther berusaha, tapi Calvin bilang, "Hei, itu siapa? Bet so bisa." Swing bilang, "Hei, kamu dua siapa? Bet so bisa." Akhirnya terus Ellen G. White juga datang bilang, "Hei, kenapa?" Terakhir Anlof juga, "Hei, bet juga mau bilang paus." Begitu. Jadi ini karena apa? Sola Scriptura itu konsekuensinya ke sana itu bebas tafsir. You mau bela bagaimana juga orang bebas tafsir. Perlu siapa belum mendatangkan putar bius saya? Oh, ini ayatnya jelas. Saya tidak tunduk kepada otoritas. Dan saya memang diajar oleh reformasi untuk tidak tunduk kepada otoritas. Iya. Kalau saya mau tunduk, saya mau tunduk. Tapi kalau saya tidak mau, you mau apa saya? Ya, itu bukan prinsipnya seperti itu. Sola Scriptura, jadi lu mau putar bius Scriptura seperti apa? Siapa mau pilih satu setan dua binatang tidak ada tiga abu? Ya kan? Untung nanti Roh Kudus sendiri yang ganggu. Roh Kudus turun sampai kiamat. Jadi bebas menafsir. Jika setiap orang bisa menafsirkan Alkitab, otomatis otoritas agama melemah, bukan? Iya kan? Dengan sola Scriptura, setiap orang menafsirkan Alkitab, otoritas agama melemah, perpecahan di mana? Betsun suka dengan pendeta, tinggal cari orang, kau bikin satu di sebelah. Kenapa juga? Kau hanya kumpul orang, kau baca Alkitab saja. Begitu. Langkah berikutnya, penolakan terhadap otoritas sama sekali. Jadinya ateis, bukan? Jadi, sola Scriptura. Jadi, pertama, tindakan pertama, menolak otoritas gereja. Oke. Dan demikian, Alkitab yang diambil, kita baca sendiri. Menolakkan otoritas yang lain. Terus, dengan demikian otoritas agama melemah. Orang mengandalkan, yang penting saya dan Yesus. Itu kan hubungan pribadi. Lalu agama, banyak orang Protestan kan yang sekarang gereja tidak menyelamatkan. Saya yang. Jadi akhirnya, dengan penolakan terhadap otoritas otomatis, otoritas agama mulai melemah, maka ya tinggal tunggu saja. Langkah berikutnya adalah menolak otoritas agama sama sekali. Apa jadinya? Ateis. Konsekuensi logis, saudara-saudara. Contoh, ada Baruch Spinoza, itu dia Yahudi Protestan. Baruch Spinoza ini seorang Yahudi Protestan. Dia mengkritik otoritas kitab suci dan dianggap sebagai bapak sekularisme. Baruch Spinoza, pemikir, dan dia Yahudi Protestan. Itu dia. Karena dia mengkritik otoritas kitab suci dan dengan demikian dianggap sebagai bapak sekularisme. Tidak perlu dengan otoritas kitab suci. Beta-beta dulu. Nah, itu contoh tentang bagaimana penolakan otoritas gereja menghasilkan otonomi individu. Dan akhirnya ya, Nietzsche bilang apa? Tuhan sudah mati. Saatnya manusia yang harus naik ke panggung. Ateis, bukan? Yang ketiga, etika Protestan yang duniawi. Etika itu maksudnya manusia seharusnya bertindak seperti apa? Duniawi sekali, saudara-saudari. Ya. Duniawi. Protestantisme itu orang-orang Protestan itu
terperangkap dengan hal-hal dunia, menurut saya. Nah, ada gagasan Luther dengan apa yang dinamakan panggilan atau vocatio. Jadi kalau dalam Katolik, vocatio menurut dia semacam panggilan untuk menunaikan sebuah tugas yang luhur, karena itu akan disakralisasi, dipisahkan dari yang sehari-hari. Tapi menurut Luther, panggilan itu ya, dia berusaha menghilangkan dikotomi antara rohani dan sekuler. Jadi biara-biara itu dianggap dibuang, karena dianggap yang tugas duniawi ini juga mulia, begitu. Yang mulia, tidak ada separasi. Kerja duniawi itu dianggap mulia. Jadi Luther dengan panggilannya. Kemudian datang Max Weber yang cukup terkenal, bukan, dan dipuji-puji oleh Protestan yang duniawi itu, The Protestant Ethic. Ini menunjukkan bahwa mentalitas Protestan yang hemat, kerja keras, itu memicu kapitalisme modern yang akhirnya sekuler. Ya. Bukan maksudnya seperti itu, tapi ya tunggu waktu saja. Orang mau sekuler, siapa juga yang mau tahan dia. Kita membuka pintu. Mau keluar. Tidak ada otoritas yang tahan. Mau tetap berada, oke. Jadi Max Weber dengan kapitalisme modernnya akhirnya sekuler. Kemudian dari Protestan itu sendiri, kritik terhadap agama yang terorganisir, kan. Agama itu bukan institusi, agama itu hanya kumpulan orang-orang yang percaya, yang tidak jelas mengikuti pendeta siapa, begitu. Jadi mereka kritik agama yang terorganisir seperti gereja Katolik yang rapi terorganisir. Itu contohnya dari Kierkegaard. Seorang Kierkegaard itu dia menyerang kekristenan resmi yang formalistik menurut dia, yang mengarah pada skeptisisme religius. Jadi yang pergi misa, dan kamu misa terlalu tapi tidak berbuat baik sama sih. Banyak orang Katolik yang berpikir seperti ini juga, menyerang kekristenan resmi yang formalistik. Tiap hari Minggu jam 8 harus sudah duduk di gereja. Jadi orang mending saya kasih uang ke pengemis daripada saya duduk di gereja. Ada orang yang berpikir seperti ini, orang Katolik sendiri, ya bukan. Jadi ini sebenarnya mengarah pada skeptisisme religius. Kemudian ada Ludwig Feuerbach dan Karl Marx. Kalau Karl Marx seperti banyak yang kenal. Keduanya itu berlatar belakang orang Protestan mereka. Kita tahu kan mereka bilang apa? Mereka ini kan bapak ateisme. Menganggap agama sebagai proyeksi manusia, bukan kebenaran objektif. Jadi dicamkan, siapa yang menghasilkan pemikiran seperti ini? Protestan. Jadi orang Protestan, Luther Feuerbach dan Karl Marx, dua-duanya adalah ateis. Itu menganggap agama sebagai proyeksi manusia, bukan kebenaran objektif. Dua orang Protestan hebat sekali ya. Mereka harus dibuat patungnya dan kita sembah mereka. Orang Katolik kan suka sembah-sembah kan. Kalau buat patung Feuerbach dan Marx, saya yang sembah juga. Keduanya yang berlatar belakang Protestan itu menganggap agama sebagai proyeksi manusia, bukan lagi kebenaran objektif. Karena apa? Kritik terhadap agama terorganisir, mental dari Protestantisme yang menolak otoritas dan memperjuangkan kesetaraan. Kita tidak usah singgung yang lain-lain seperti Nietzsche dan lain-lain. Nietzsche pandai di ekstrim, Tuhan sudah mati, sekarang manusia yang harus jadi bos. Itu kan cita-cita Protestan. Tapi, jadi titik kritisnya adalah pertanyaan seperti ini. Kapan sebenarnya filsafat Protestan itu berbelok menjadi ateis? Pada titik mana filsafat Protestan itu berbelok adalah jatuh, katakan. Pada titik mana dia injak ke salah dan jatuh ke dalam ateisme. Oke? Pada titik mana filsafat Protestan terjerembab ke dalam ateisme. Pada abad ke-17 itu ada apa? Gelombang pemikiran, rasionalisme dan enlightenment, pencerahan, aufklärung. Ya. Itu Protestantisme tidak menyediakan benteng, ya. tidak menyediakan benteng metafisika. Selalu punya dasar metafisik. Sekarang kita debat dengan mereka juga, kita tarik ke metafisika mereka blank. What is metafisik? Maksudnya bukan pribadi, tapi dalam sistem pemikiran, misalnya sistem teologisnya, mereka tidak berawal dari metafisika.
Jadi sebenarnya rapuh. There is no metaphysical foundation. Kalaupun ada metaphysical foundation, biasanya dipinjam. Kadang pinjam kembali dari turun. Misalnya dalam soal Trinitas yang mereka bergantung pada Thomisme Katolik. Protestan ketika mereka mencoba keluar dari sistem Thomisme untuk menjelaskan Trinitas, jadinya Sabelian, Arian, maka jadi saksi Yehova, jadi Oneness, Yesus Teu. Karena itu Protestantisme tidak menyediakan benteng metafisika, tidak punya benteng metafisika. Nah, saat rasionalisme dan pencerahan di mana orang mau berpikir, there is no foundation, akhirnya lari kemana-mana. Seperti kupu-kupu yang terbang, mau hinggap di mana diskusi. Karena tidak ada akar, tidak berakar. Jadi seperti apa yang tiup angin. Angin tiup kemana dari situ. Tiup bawa ke yang bagus, dia bagus. Tiup bawa ke yang buruk, dia buruk di situ. Protestantisme tidak menyediakan benteng metafisika. Filsuf seperti David Hume dan Immanuel Kant justru mempertanyakan dasar dari agama. Fondasi agama itu apa sih menurut keduanya? David Hume dari Inggris, Immanuel Kant Jerman. Jadi mereka, agama itu dasarnya apa? Kemudian ada bentuk deisme. Deisme itu beda dari teisme. Deisme itu seperti Tuhan memang diakui, tapi Tuhan dipercaya bahwa dia begitu menciptakan dia sudah urus. Dan kamu urus di situ. Saya sudah ciptakan habis. Tuhan seperti tukang jam. Tukang jam itu buat habis arloji. Kamu beli habis ya, lu urus. Itu rusak, lu yang urus. Tukang jam tidak ada urusan itu. Itu deisme sebenarnya. Dia beda dengan teisme. Teisme itu yang orang-orang beragama punya prinsip. Deisme itu dia mempercayai Tuhan, tapi dia percaya bahwa Tuhan tidak urus kita. Memang Tuhan ada, tapi dia tidak peduli dengan kita. Dia ada duduk manis di surga sambil minum kopi. Deisme ini digagas oleh Voltaire dengan Jefferson. Jadi Tuhan ada memang, tetapi tidak campur tangan. Tuhan ada, tapi tidak campur tangan. Ini konsekuensi dari sola scriptura yang ekstrim. Jadi Tuhan tidak campur tangan. Lu studi itu Alkitab. Lu mau ketemu Tuhan yang Trinitas. Lu mau ketemu Tuhan yang minta. Lu mau ketemu Yesus yang bukan Tuhan, ya Yesus bukan Tuhan. Tuhan tidak urus di situ. Ya kan? Itu konsekuensi dari sola scriptura yang ekstrim. Deisme, dari deisme. Kalau dalam eklesiologi saya biasa bilang Protestantisme itu bersifat eklesial deisme. Tuhan mendirikan gereja itu lepas. Jangan kamu mau jatuh bangun di situ, besok urus. Begitu. Jadi begitu rasul-rasul mati, orang-orang baku rampas untuk mengganti rasul. Jadi semua orang merasa dia pengganti rasul. Mau M.I.M. juga bilang dia, mau Tinggal juga bilang dia, mau Albof juga bilang dia, mau Joshua Teu juga bilang dia, mau siapa lagi? Pak Smith juga dia yang ganti rasul. Begitu. Jadi itu seperti deisme kan, eklesial deisme, begitu. Nah, itu abad ke-17 karena pengaruh Renaissance dan Aufklärung. Tapi sayang sekali Protestantisme tidak punya benteng metafisik. Kemudian pada abad ke-19 ada kritik terhadap Alkitab dan adanya sekularisasi. Ya. Itu yang paling nampak adalah pemikiran liberalisme Protestan. Itu dari Friedrich Schleiermacher. Alkitab diteliti secara historis, sehingga konsekuensinya mujizat-mujizat itu diragukan. Betul ini. Masa itu masih ada sisanya sampai sekarang. Ya, liberalisme Protestan itu menghasilkan masa Maria melahirkan Yesus, membuka rahimnya kok tetap perawan. Ini baru diadres oleh Dr. Jonathan Purnomo. Ini karena Alkitab diteliti secara historis dan mujizat diragukan. Pengaruh dari Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher, liberalisme Protestan. Jadi mereka mau percaya bahwa perawan bisa melahirkan, tapi tidak mau percaya bahwa tetap perawan setelah melahirkan. Standar janda bukan. Kau percaya mujizat sebelum, tapi sesudah tidak mau percaya lagi. Aneh. Dia mau percaya yang satu, tapi dia tidak mau percaya yang satu. Sama-sama kan mujizat kan? Ya, dia mau percaya, Maria tetap perawan melahirkan. Itu ilmu kedokteran apapun dia bisa menjelaskan. Dia percaya. Tapi dong akan betul bilang,
Katolik kok percaya pemerintah perawat? Ilmu kedokteran mana yang mengatakan? Pak, ilmu kedokteran mana juga yang mengatakan bahwa perawat di sebelah kita? Dan mereka tidak Pakistan. People aja di dokter Jonathan, sesama Protestan. Kalau kamu sesama Protestan, pasti saling mendengarkan. Kan? Kalau ABK itu kamu sudah anti Katolik, asal bukan Katolik yang ngomong. Alkitab diteliti dari Frederick Schleiermacher, Alkitab diteliti secara historis dan mujizat diragukan. Kemudian inilah anak bos besarnya, bos mulai datang. Jadi Schleiermacher dengan liberalisme Protestannya mempersiapkan panggung kedatangan the big boss Friedrich Nietzsche dengan ungkapannya yang terkenal adalah God is tot, bahasa Jerman, God is dead, Tuhan sudah mati. Dan Friedrich Nietzsche ini adalah anak seorang pendeta Lutheran. Anak pendeta Lutheran. Jadi ungkapannya yang cukup terkenal dan legendaris itu adalah Tuhan sudah mati. Ini kenapa? Akibat dari krisis otoritas dalam Protestan. Anak pendeta ini jadi sudah. Saya pendeta sebuah anak begini, saya tempelin dia bolak-balik. Jadi Tuhan sudah mati, itu ungkapan terkenal dari Friedrich Nietzsche. Ya. Akibat dari krisis otoritas dalam Protestan. Itu abad ke-19. Kemudian pada abad ke-20, pergeseran berikutnya sejarah, kita melihat sejarah bagaimana Protestan semakin ke sini, semakin ke sana. Abad ke-20 terjadi sekularisme politik. Sekularisme politik. Karena ada pemisahan gereja dan negara yang berasal dari ide Calvinis, John Locke dan Rousseau. Ya. John Locke dan Rousseau ini mereka penganut Calvinis, Kristen Calvinis. Jadi mereka menghasilkan ide untuk memisahkan separasi gereja dan negara. Tetapi, nah, konsekuensinya, mereka memang, ya pemikirannya kelihatan bagus, tapi ada konsekuensi. Karena apa? Basis tidak punya dasar metafisika, kembali lagi, tidak punya benteng metafisika kan? Jadi sulit. Jadi begitu Locke dan Rousseau ini menggagas ide pemisahan gereja dan negara. Mereka berdua adalah Calvinis. Saat itu ketika negara sekuler mengambil alih, agama terpinggir. Begitu negara sekuler yang ambil alih, agama mulai terpinggir. Nah, itu saat abad ke-20 oleh Locke dan Rousseau. Jadi pertanyaannya adalah apakah semua ini adalah kesalahan reformasi? Apakah semua ini adalah kesalahan reformasi yang menggiring orang akhirnya sekuler dan ateis? Oke, yes, but not really. Tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Kita akan lihat. Tidak sepenuhnya. Karena memang tidak masuk seperti ini, tapi konsekuensinya mau bilang apa? Seperti misalnya tinggal tidak, kami sholat betul, tapi konsekuensinya orang tetap akan taksir bebas dan bikin apa sendiri. Ya. Ayo tidak, kami akan sholat betul, tapi tetap buktinya tetap ada bahwa ada orang yang akan keluar. Kalau tidak bisa balik ke Katolik itu kamu pecah, ya tidak bisa kamu pecah berantakan. Jangan cari religius dan balik ke Katolik lalu sebut-sebut skismatik mereka lalu itu Katolik juga pecah. Lucu ya. Semua orang kita bahas Pak DN. Semua orang Katolik tahu bahwa gereja Katolik itu ada 24 gereja. Gereja Katrom yang pertama, gereja Katrom yang paling besar, dan 23 gereja timur. Tapi dia sebutnya bukan Katrom, bukan Bizantin. Dia sebutnya apa? Old Catholic. Dia sebutnya apa? Stede Bakates. Dia sebutnya apa? Gereja Palmera. Itu semua orang Katolik tahu mereka bukan Katolik. Mereka itu Protestan kayak King Gads. Jadi, apakah semua ini kesalahan reformasi? Yes, but not really. Tidak sepenuhnya, saudara-saudara. Jadi, Luther dan Calvin itu tidak menginginkan ateisme, tentu saja. Dua orang pastor dengan ahli hukum ini, Romo Martin dan Pak Calvin, memang tidak menghendaki ateisme. Tetapi mereka melakukan apa yang membuat konsekuensi ke dalam ateisme itu? Yang pertama, meruntuhkan otoritas gereja yang sekarang tidak ditangani oleh Protestan modern. Mereka meruntuhkan otoritas gereja tanpa menggantikannya dengan sistem yang cukup kuat. Ya. Jadi kewalahan sendiri kan, kewalahan sekarang. Mereka kasih runtuh otoritas gereja lalu
mulai gemetar, kita mau lari kemana ya? Begitu. Itu ibarat apa? Rumahnya kotor, mereka bakar buang rumah, kemudian mereka bingung nanti ini malam kita tidur di mana. Setelah mau bersihkan itu rumah, atau bakar itu rumah. Begitu malam sedih, baru mereka bingung, kita mau tidur di mana, rumah sudah terbakar ini. Jadi meruntuhkan otoritas gereja tanpa menggantikannya dengan sistem yang cukup kuat. Luther dan Calvin melepaskan filsafat dari teologi, akal budi akhirnya melampaui. Padahal sebenarnya mereka pertama tujuan mula-mula mereka memisahkan filsafat dengan teologi, maksudnya supaya iman bisa melampaui akal budi. Tapi yang terjadi justru akal budi yang melari lewat. Katanya juga akal budi total depravity, padahal justru akal budi yang melari lewat. Jadi mereka berusaha melepaskan filsafat dari teologi. Konsekuensinya akal budi akhirnya melampaui. Nah, perbandingannya saudara-saudara yang membuat kita harus bangga jadi orang Katolik. Katolik lebih tahan sekularisasi. Jadi bukan sekedar membual omong kosong. Katolik lebih tahan sekularisasi karena mempertahankan metafisika atau mistik, benteng metafisika yang kuat, dan memiliki otoritas magisterium yang menjaga kesatuan doktrin. Tembok yang kokoh, Lutiti sudah. Lutiti kasih turun magisterium, metafisika atau mistik ada. Lu mau serang metafisika atau mistik magisterium, berhenti. Begitu. Jadi, bravo ya gereja Katolik. Gereja Katolik lebih tahan sekularisasi. Gereja sebagai institusi, sebagai lembaga, sebagai satu sistem, bukan orang-orang ini orang-orang baik. Orang Katolik gimana? Tapi maksudnya gereja sebagai satu komunitas itu lebih tahan sekularisasi karena mempertahankan metafisika atau mistik dan memiliki otoritas magisterium yang menjaga kesatuan doktrin. Setuju? Setuju? Setuju. Dan saya bangga. Jadi saudara-saudariku, kesimpulannya reformasi ini sebenarnya adalah pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Dan hampir semua reform, saya pikir Pak Dek juga pasti akan mengakui hal ini. Pedang bermata dua. Di satu pihak dia mempertahankan sola scriptura, tapi dia tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa memang sola scriptura itu blueprint kekacauan. Saya pikir penjelasan sudah beberapa kali dalam videonya, ya dia bertahan saja seperti itu dengan mencoba menyerang Katolik supaya kelihatan kita punya masalah yang sama. Tapi sorry ya Pak Deki, terserah ada masalah yang sama. Orang-orangnya bisa bermasalah, tapi sebagai satu sistem selalu ada yang korek begitu. Jadi dampak positif ada dari reformasi. Kebebasan beragama, demokrasi, sains modern. Oke. Kita ulangi lagi. Dampak positif dari reformasi, dan ini yang pernah diungkapkan oleh Pak MDM sendiri. Kebebasan beragama, oke. Demokrasi, oke. Sains modern, oke. Dampak negatif yang tidak disengaja adalah ateisme. Ketika iman hanya menjadi pilihan pribadi, orang bisa memilih untuk tidak percaya. Ketika seseorang memilih untuk tidak percaya, ini sudah jadi ateis, betul? Ateisme, dan yang kedua sekularisme. Ketika negara dan ekonomi berjalan tanpa dasar agama, jadi gas. Jadi ateisme dan sekularisme itu dampak negatif yang memang tidak disengaja. Karena apa tadi? Meruntuhkan otoritas gereja tanpa mempersiapkan pengganti yang cukup kuat. Akhirnya dia pikir dia meruntuhkan, tapi tidak runtuh sebenarnya. Dia lari keluar. Dia pikir dia sudah runtuh. Dalam dirinya dia kasih runtuh. Tapi dia sudah seperti tadi, dia mau bakar rumah. Kemudian tengah malam dingin berdiri, kita mau tidur di mana? Jadi sebagai kesimpulan saudara-saudariku, apa yang kita namakan tadi filsafat Protestan, yaitu pemikiran yang berbasis tradisi dan teologi Protestan itu tidak secara langsung menciptakan ateisme, tetapi dia melemahkan otoritas agama yang seharusnya dia itu memperlemah otoritas agama yang bisa menahan sekularisasi sebenarnya.
Maksudnya agama itu yang bisa menahan sekularisasi. Tapi kalau otoritas agama melemah, ya sekularisasi berkembang dan pesat. Dan yang kedua, membebaskan akal budi hingga akhirnya melampaui. Jadi itu macam pas sudah lihat. Bangun. Jadi Protestantisme adalah kuda Troya membawa kebebasan, tetapi juga risiko kehancuran iman. Hancur iman. Membawa kebebasan, orang senang-senang merayakan kebebasan beragama, pada saat yang sama risikonya kehancuran. Jadi teman-teman kita yang Protestan biasa mengolok-olok orang Katolik kan, kamu tunduk macam mayat saja. Kau bebas juga tujuannya untuk apa? Kalau bukan untuk kebenaran, tidak usah. Kau bebas membuat apa? Kebebasan itu tujuannya untuk apa? Kalau bukan untuk kebenaran. Kalau bukan untuk kebenaran, bebas untuk buat bidat, keluar, mau bebas untuk bidat kan apa terserah. Jadi Protestantisme sekali lagi adalah kuda Troya yang membawa kebebasan, tetapi juga risiko kehancuran iman. Makanya saya sudah pernah ungkapkan sebelum saya mengelaborasi sini, Protestan itu merendahkan, meruntuhkan kekristenan menjadi relatif, indiferen, dan agnostik. Ciri dasar dari ateisme dan sekularisme. Setuju? Jadi, beberapa kutipan yang menegaskan apa yang kita bicarakan ini. Bukan saya yang baru menelurkan ini ya, gagasan seperti ini. Sudah beberapa orang menyatakan pendapat yang sama. Pertama, misalnya dari Max Weber dalam The Protestant Ethic dan The Spirit of Capitalism, itu sudah tahun 1005. Dia berargumen begini, mentalitas asketik Protestan, kerja keras, hemat, memicu kapitalisme rasional yang pada akhirnya melepaskan diri dari motivasi religius dan menjadi sekuler, kata Max Weber. Jadi relevansinya adalah bahwa Weber menunjukkan bagaimana etika Protestan tanpa disadari menciptakan sistem ekonomi duniawi yang tidak lagi membutuhkan dasar agama. Itu relevansi dari kutipan Max Weber. Orang yang kedua bernama Charles Taylor, A Secular Age, tahun 2007. Dia berargumen seperti ini. Reformasi Protestan dengan penolakannya terhadap hierarki sakral dan penekanan pada iman individu menciptakan kondisi bagi masyarakat modern yang terbuka terhadap ateisme. Memang terbuka terhadap ateisme. Relevansinya adalah Taylor ini menelusuri bagaimana sola fide dan sola scriptura itu mengurangi peran institusi agama sehingga ruang publik menjadi sekuler. Saya bandingkan saja, di Polandia misalnya, para imam dan biarawati bebas berkeliaran di tempat-tempat publik pakai jubah mereka, habit mereka. Imam Dominikan, Imam Project pakai jubah hitam, bebas keliaran di taman-taman, masuk kafe-kafe, masuk bioskop, jalan kemana-mana, bebas pakai jubah. Di Prancis dilarang. Kalau kedapatan pakai jubah, biarawan-biarawati pakai jubah, denda. Ruang publik menjadi sekuler, semakin sekuler. Jangan masuk yang itu religius. Itu karena apa? Protestan. Orang yang ketiga, Alasdair MacIntyre, After Virtue, tahun 1981. Alasdair ini berargumen seperti ini. Penolakan Luther terhadap etika kebajikan Aristoteles menghancurkan kerangka moral tradisional. Orang yang belajar Aristoteles pasti rasa sayang, so sad. Penolakan Luther terhadap etika kebajikan Aristoteles menghancurkan kerangka moral tradisional, meninggalkan kekosongan yang diisi oleh relativisme modern. Ya, Luther yang menolak etika dari Aristoteles. So sad kalau kita belajar Aristoteles, Luther bisa tolak etika begitu keren. Jadi MacIntyre ini menyalahkan reformasi karena mengganti moralitas yang objektif dengan subjektivisme yang memudahkan penerimaan ateisme. Orang yang keempat, The Big Boss, Friedrich Nietzsche, dalam bukunya The Gay Science,
tahun 1882. This big boss berargumen, Friedrich Nietzsche ini berargumen seperti ini. Protestantisme adalah ketidakjujuran terakhir Kristen, the last untrue Kristen. Dia menghancurkan otoritas gereja, tetapi tidak berani menghancurkan Tuhan. Tugas itu diselesaikan oleh ateisme modern. Ini menurut saya kutipan bagus, keren. Saya ulang ya. Protestantisme adalah ketidakjujuran terakhir dari Kristen. Dia menghancurkan otoritas gereja, tetapi tidak berani menghancurkan Tuhan. Tugas itu diselesaikan oleh ateisme modern. Jadi Nietzsche yang dibesarkan dalam lingkungan Lutheran ini melihat Protestan sebagai batu loncatan menuju kematian Tuhan. Protestan adalah batu loncatan supaya masuk ateis. Begitu. Yang berikutnya lagi, ini kayak orang teolog ini ya, nomor kelima, poin tokoh yang kelima, Karl Barth. Do you know him? Dalam bukunya Church Dogmatics tahun 1932-1967, Karl Barth, teolog ya. Karl Barth ini berargumen seperti ini. Teologi liberal Protestan, tentu saja mungkin ada, kalau dia bilang teologi liberal berarti ada teologi konservatif. Teologi liberal Protestan dengan mengakomodasi akal budi modern justru menyerah pada sekularisasi. Kata Karl Barth. Jadi Barth ini mengkritik kecenderungan Protestan untuk berkompromi dengan filsafat sekuler yang menurut dia melemahkan iman saudara-saudara. Karl Barth selesai, tapi itu untuk teologi yang liberal menurut dia. Karena dia juga seorang teolog, jadi kayak dia teolog Protestan yang konservatif. Kemudian orang yang berikutnya lagi masih ada Michael Buckley, At the Origins of Modern Atheism, tahun 1987. Dia berargumen seperti ini. Descartes dan Newton, Descartes dan Newton yang berlatar belakang Protestan membangun sains dan filsafat tanpa perlu Tuhan, karena reformasi sudah memisahkan iman dari akal. Ini kata Michael Buckley, At the Origins of Modern Atheism. Descartes dan Newton yang berlatar belakang Protestan itu membangun sains dan filsafat tanpa perlu Tuhan, karena reformasi sudah memisahkan iman dari akal. Jadi Buckley ini menelusuri bagaimana ateisme modern lahir dari ketidakmampuan teologi Protestan memberi jawaban metafisik. Dia mampu. Jawaban metafisik tidak ada, cari-cari ayatnya, selesai. Cari ayat tapi memputar di ayat, mau kasih dulu di mana itu ayat. Melayang-layang. Jadi persis ada orang Katolik dengan metafisika atau mistiknya bisa mendudukan Trinitas, mereka numpang duduk di situ. Jadi sekali lagi, Buckley menelusuri bagaimana ateisme modern lahir dari ketidakmampuan teologi Protestan memberi jawaban metafisik. Tidak bisa. Makanya kalau debat-debat dengan teman-teman Protestan, mereka mengajukan itu, saya rasa macam dokter tunjuk ujung pucuk bambu, saya tangkap di akar. Kalau marah bisa langsung goreng sih. Main-main korek dari atas. Tidak bisa korek dari atas. Kamu saya tahu kamu basis filosofisnya rapuh. Kamu itu orang Katolik yang buat kok, masuk kita tidak tahu kamu kelemahan. Orang Katolik yang buat Protestan, jadi kita tahu kelemahannya di mana. Kamu aja bermain di atas, saya mencekik langsung di bawah, terlalu aja bermain. Dan yang terakhir ya saudara-saudaraku, orang terakhir ini orang yang favorit saya. Favorit saya. Siapakah dia? Tebak yuk. Ayo tebak siapa orang terakhir yang merupakan salah satu favorit saya. Tebak. Ayo tebak dulu ya di LC ini. Orang terakhir ini siapa? Kira-kira. Thomas? No. Oke, kesempatan satu kali lagi. Martin no. Thomas no. Oke. Paus Benedictus ke-16. Paus Benedictus ke-16 dalam Faith, Reason, and the University tahun 2006. Paus Benedictus.
Paus Benediktus ke-16 dia berargumen seperti ini. Paus yang dulu bernama Kardinal Joseph Ratzinger, dia orang Jerman, Luther kawan. Ya, Joseph Ratzinger, dia sudah Paus. Dia berargumen seperti ini. Penolakan Luther terhadap sintesis Aquinas antara iman dan akal mengarah pada dikotomi yang memicu sekularisasi. Jadi, penolakan Luther terhadap sintesis Aquinas antara iman dan akal mengarah pada dikotomi yang memicu sekularisasi. Jadi, Paus sebagai seorang teolog, dia menyoroti bagaimana Protestantisme melemahkan fondasi rasional tadi. Jadi Protestantisme itu buat jadi lemah. Kan? Beberapa kali video-video saya yang berisi ya semacam spekulasi, misalnya orang heran ini om misalnya ada dalil, misalnya ada dalil. Saya juga heran, kita begini kamu tidak mengerti kan sudah. Dan dulu aja omong kosong, ini hanya omong misalnya ada datanya di mana. Ya, karena apa? Protestantisme itu melemahkan fondasi rasional dan iman rasional. Imannya soal skriptura doang. Jadi saudara-saudariku, saya mungkin baterai semua habis. Kita beri episode ongkos banyak orang Protestan kejar kita. Para pemikir yang tadi disebutkan, baik dari kalangan Protestan, Katolik maupun sekuler itu sepakat. Dan tadi yang tokoh-tokoh itu bukan saja Protestan, bukan saja Katolik yang sentimen anti Protestan, bukan saja Protestan yang membanggakan Protestan, tapi juga dari sekuler. Mereka sepakat bahwa beberapa hal, dua hal. Satu, Protestantisme tidak berniat menciptakan ateisme. Iya, jelas. Kita semua sepakat. Protestantisme tidak berniat menciptakan ateisme, tetapi struktur pemikirannya, yaitu penolakan otoritas, pemisahan iman dan akal, memicu konsekuensi yang tak terduga. Mereka jadi sendiri bingung dan kewalahan. So, kembali sudah ke Katolik, membuat apa di sini. Yang kedua, sekularisme adalah anak kandung reformasi yang lahir dari penegasan pada kebebasan individu dan rasionalitas otonom. Jadi, sebagai catatan, Protestan konservatif, misalnya neo-Calvinis seperti Abraham Kuyper, berusaha desperately, berusaha memperbaiki ini dengan membangun filsafat Kristen alternatif. Oke. Tetapi pengaruh historisnya tetap tidak terbantahkan. Dunia modern yang sekuler adalah warisan tidak langsung dari reformasi. Ya. Jadi silahkan saudara-saudariku yang terkasih, kita maksudnya dengan terbukanya penolakan terhadap otoritas gereja, you beta. Jadi beta mau percaya Tuhan, beta percaya Tuhan. Beta semua percaya, siapa semua absen dan absen. Seperti itu. Jadi kembali ke tesis dasar tadi, filsafat Protestan membuka pintu menuju ateisme dan sekularisasi. Ateisme dan sekularisme. Karena proses sekularisasi dan ateisasi itu berlangsung di dalam Protestan. Ya. Jadi filsafat Protestan, pemikiran ala Protestan membuka pintu menuju ateisme dan sekularisme, karena di dalam Protestan sendiri terjadi ateisasi dan sekularisasi. Sampai sini paham? Sampai jumpa di lain kesempatan dalam rimba Protestantisme.